Baik, shalom. Ada sukacita? Mau mendengar firman Tuhan? Mau mengantuk? Dalam nama Yesus tolak. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapatkan katakan amin. Demikianlah bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, yang sudah kita lihat, yang sudah kita bacakan di sini berkata bahwa berbahagialah orang. Berbahagialah orang itu siapa, saudara-saudara? Berbahagialah orang itu adalah orang yang benar. Di sini saya berikan tema jalan menurut kebenaran Allah. Berbahagialah orang itu adalah orang yang benar. Siapa orang benar itu? Saudara dan saya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita mau berbahagia, saudara-saudara, pasti kita akan berusaha supaya kita dapat keberhasilan. Dan dari keberhasilan itu, saudara-saudaraku yang kekasih, maka datanglah kebahagiaan di dalam pribadinya kita. Ada amin? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Ia tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Ia tidak mau berkumpul menurut nasihat orang fasik, saudara-saudara. Yang berikutnya lagi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ia tidak mau berdiri dengan jalan orang berdosa. Orang benar itu tidak mau berdiri dengan jalan orang fasik, jalan orang berdosa, saudara-saudara. Karena jikalau kita berdiri, jikalau kita bergabung dengan orang berdosa, saudara-saudara, kita ini akan dikuasai oleh iblis. Begitu pula dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia tidak mau duduk dengan orang fasik, ia tidak mau berkumpul dengan orang berdosa, bahkan orang pencemooh. Karena orang pencemooh itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika mereka berkumpul, mereka itu hanya mengupas orang punya nama. Mereka itu hanya mencaci maki orang punya nama. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang benar itu tidak mau bergabung dengan orang fasik, orang berdosa, bahkan orang pencemooh. Ia tidak mau bergabung, saudara-saudaraku. Karena orang berdosa ini, jikalau kita memberikan iblis celah untuk masuk, saudara-saudara, untuk menguasai seluruh kehidupan kita, kita sudah lupakan kebenaran Allah. Kita tidak tahu kebenaran yang mana. Jikalau kita hidup, saudara-saudara, kita hidup ini ada dua pilihan. Seperti saya masih mengikuti sekolah minggu, ada lagu yang bilang, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita hidup manusia ini ada dua pilihan. Mau yang lebar atau mau yang sempit, saudara-saudaraku. Jikalau engkau mau yang lebar, selamatlah engkau. Tetapi
Tapi jikalau engkau mau yang sempit, hanya karena tiap hari, tiap malam engkau membaca, merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi jikalau kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita perbuat dan tidak sesuai dalam kehendaknya kita, pasti kita tahu bahwa firman Tuhan tidak tertulis kalau mau berbuat yang dosa, kalau mau berbuat yang ini tidak. Tuhan Yesus tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar itu mau untuk bergabung dengan orang benar, saudara-saudara. Ia tidak mau bergabung dengan orang fasik, orang berdosa, bahkan orang pencemooh. Tetapi ia mau bergabung dengan orang-orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran itu siang dan malam. Bukan berarti ya 24 jam mau membaca firman Tuhan, tidak. Kerja tapi bisa mengambil waktu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca, bisa menyimpan, merenungkan, bisa mengupas kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita bisa melakukannya, kita bisa menjangkau banyak orang yang belum mengenal akan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita menipu saja dosa. Kita mencaci maki orang saja dosa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ada seorang ibu mengambil koperasi, lalu sudah 1 minggu mereka tidak bayar koperasi itu, dan Pak koperasinya mau datang, dia punya ibu janji kepada anaknya bahwa kalau Pak koperasi datang, nah ini kasih tahu, bilang mama ada pergi kebun, nanti malam baru mama pulang. Pak koperasi datang, saudara-saudara, selamat siang. Iya, siang juga, Pak. Mama di mana? Mama di kebun. Kapan mama pulang? Nanti malam baru mama pulang, Pak. Hai, kau suka mana nih? Kau suka koperasi nih? Koperasi 1 minggu nih som bayar. Anak bilang, besok deh tahu. Yang mama janji itu nanti malam baru mama datang. Cuma mama sonde titip uang kok, sonde. Kalau begitu nabe bau ini derom sah. Saudara-saudara mau tahu di dalam derom ada apa? Ada mama. Jikalau kita menipu, di dalam derom ada apa, saudara-saudara? Jikalau katong menipu, itu adalah dosa. Jalan-jalan kita akan ketahuan, saudara-saudara. Seperti hari-hari yang lalu juga, beta juga menipu juga sedikit. Beta menipu juga kakak kandung sendiri lah, saudara-saudara. Kakak kandung kasih uang 50 mau beli beras 5 kilo. Beta simpan tahan uang di atas meja. Beta sementara cuci piring dulu. Ada 22 lembar, bahkan 5.000 2 lembar. Beta simpan tahan. Besok saya cuci piring, ambil ini uang, isi di saku, beli beras. Besok tahu, besok sadar, uang 5.000-nya yang jatuh. Ada ketinggalan di ini kos. Sampai sana paman beli beras 5 kilo. Sementara ukur 5 kilo beli ya begini, uang hanya 45, saudara-saudara. Ini 5.000-nya di mana? Besok tahu jatuh di jalan atau jatuh di rumah. Beta bilang beli beras 4 kilo, soalnya uangnya 5.000-nya besok tahu jatuh di mana. Dan sampai beta pulang sampai rumah, baru masuk kos begini, kan kakak yang dapat pilih ini uang. Be baru masuk kos begini, kakak bilang, lu beli beras berapa kilo? Be bilang, be beli 5 kilo. Be belum jawab, belum beli 5 kilo. Be kan katong punya kunci motor, ada pakai rantai sepeda, tapi yang kecil. Jadi kalau katong pegang itu kunci, katong punya tangan pasti hitam karena rantai. Dia, lu beli beras berapa kilo? Aduh, lu pasang kasih ketong ini rantai nih, ketong pun tangan mbak hitam. Dia bilang, hehe, betul, bisa deh tahu juga kalau rantai mbak hitam. Be menuju pitoples, saudara-saudara. Be mau sengaja supaya ini beras. Dia bilang, lu beli beras berapa kilo? Be beli 5 kilo. Oh, baik. Jangan lu kasih jatah uang ke sonde. Aduh, minta maaf, be mau kasih tahu bilang mau beli 5 kilo. Tapi be takut kalau kakak marah, kakak tanya itu uang 10.000-nya di mana.
mana. Nah bisa nggak tahu kalau jatuh di rumah, saudara-saudara. Jadi jikalau katong berbohong, jalan-jalan kita akan ketahuan, saudara-saudara. Jadi kita kembali. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar itu hanya mau bergaul dengan orang-orang yang mengenal akan Kristus, orang-orang yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ia mau bergabung dengan orang-orang benar, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bisa dapat melihat pohon yang kita tanam di tepi aliran air pasti subur, dan bahkan buahnya itu pasti banyak, menghasilkan buahnya yang banyak. Begitu pula dengan kita sebagai umat manusia. Jikalau kita tidak membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita ini akan lemah, saudara-saudara. Tetapi jikalau kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, jiwa dan roh kita ini akan segar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat pohon saja yang ditanam di tepi aliran air, dia begitu saking suburnya, luar biasa. Begitu pula dengan kita juga, dan daunnya itu tak pernah layu. Jikalau kita tidak membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita ini akan lemah, mudah untuk iblis sambil mengambil alih di dalam seluruh ketong punya hidup, saudara-saudara. Bahkan menghasilkan buah yang banyak. Jikalau kita membaca, merenungkan, serta melakukan akan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menarik mereka dari kegelapan sehingga kita membawa mereka ke dalam terang. Jikalau kita sudah menarik mereka dari gelap ke terang, kita sudah menghasilkan buah yang banyak, saudara-saudara. Bukan seperti saudara Erik mau di pasar untuk beli sayur. Mau di pasar begini, sampai di tengah jalan ketemu teman dong sudah lingkar. Dia bilang mau singgah kosong deh. Iblis tolak jalan su. Teman su panggil, mari su. Bahkan sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus membaca, merenungkan, serta melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa dapat melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Saya minta satu orang membacakan. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau kita meminum air dari ceretnya ketong, pasti ketong selesai minum sudah. Tetapi jikalau ketong minum air kehidupan dari Tuhan, pasti untuk selama-lamanya. Jadi kita ini adalah mata air. Kitalah yang mengalir ke seluruh bangsa. Kitalah yang mengalir untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Amin. Kita ini yang harus berjalan untuk menjangkau orang-orang. Jangan berpikir ini dan itu. Jangan berpikir kalau ada uang dan tidak. Jalan saja dengan imanmu. Tuhan akan siapkan yang terbaik bagimu. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang fasik itu seperti kulit padi yang tidak ada isinya, yang tercampur dengan beras. Bahkan jikalau kita menumpahkan beras itu dan datangnya angin, kulit padi itu pasti terbang, saudara-saudara. Karena saudara-saudara mau tahu, di dalamnya tidak ada isi. Begitu pula dengan kita sebagai umat manusia. Jikalau kita tidak mau mengisi kebenaran firman Tuhan di dalam kita punya hidup, maka kita ini akan lemah. Kita tidak tahu kebenaran.
tukang gula di depannya katong, dan datangnya angin pasti jatuhnya di depan katong. Tetapi jikalau kita sudah mengambil isinya dan kita membuang di depan katong, datangnya angin, pasti angin ini akan membawanya karena isinya adalah kosong. Seperti kita sebagai umat manusia, jikalau kita tidak mau membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam katong punya hidup, kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita punya roh ini haus kepada Tuhan. Maka dari situ biarlah kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita ini terisi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik itu mereka tidak tahan dalam penghakiman, saudara-saudara. Begitu pula orang berdosa. Jikalau orang berdosa bergabung dengan orang benar, saudara-saudaraku yang kekasih, berbeda. Orang benar, orang berdosa. Kalau orang benar bilang, beta percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Orang fasik bilang, lu percaya lu dapat lihat Tuhan Yesus. Beta beriman bahwa beta percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Lalu dia bilang, emangnya lu dapat lihat? Susah sekali kalau kita omong dengan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, karena mereka tidak tahu kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kebenaran itu akan membawa kita ke jalan yang benar. Jangan salah paham dulu. Orang Kristen belum tentu benar. Tetapi orang benar, dia adalah Kristen. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan itu mengenal siapa kita sebenarnya. Jika kita benar, Tuhan mengenal bahwa kita ini benar. Jika kita fasik, Tuhan tahu bahwa kita ini fasik. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, orang benar atau buah yang benar tempatnya di sorga. Tetapi orang fasik atau buah yang fasik tempatnya di sorga. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Kesimpulan